Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Saudara, ide yang terkandung dalam kata murah hati di sini adalah orang yang memiliki kelapangan hati untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ungkapan Tuhan Yesus di atas sejajar pula dengan apa yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dia berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Kepada Rasul Petrus, Tuhan Yesus berkata bahwa murid-muridnya harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ini adalah ungkapan tentang pengampunan tanpa batas. Di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35, di sana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk mengajarkan kepada kita agar kita dapat memiliki kemurahan hati. Digambarkan di sana dalam sebuah perumpamaan ada seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan pada suatu ketika dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka hamba ini sujud menyembah kepada raja tersebut dan memohon belas kasihan kepadanya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi saudara, pada suatu ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Dan kawannya itu sujud memohon kepadanya, "Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dan melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Lalu di ayat yang ke-35 dikatakan demikian, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta tadi, oleh karena tidak sanggup untuk membayar hutangnya yang begitu besar, maka raja tadi berbelas kasihan sehingga menghapuskan hutangnya. Saudara, tahukah kita bahwa 10.000 talenta ini adalah hutang yang begitu besar? Satu talenta memiliki nilai sebesar 6.000 dinar, sedangkan 1 dinar adalah upah kerja dalam 1 hari. Jadi untuk dapat 1 talenta, seseorang harus bekerja 6.000 hari. Hal ini setara dengan 16 tahun kerja. Itu berarti untuk mendapatkan 10.000 talenta, seseorang membutuhkan waktu kira-kira 160.000 tahun. Betapa seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan uang sebesar itu, saudara. Dengan kata lain, itu adalah hutang yang tidak mungkin dapat dibayar seumur hidup kita sekalipun. Sedangkan kesalahan atau hutang orang lain kepada kita seperti hutang hamba lain yang sebesar 100 dinar tadi, atau setara 3 bulan kerja saja. Jadi hutang kita yang tak terbayar itu sesungguhnya telah dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Dan itu semua oleh karena belas kasihan dan kemurahan hati Allah yang tiada taranya. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada kita semua bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita dengan segenap hati kita, sebab kita adalah orang yang telah beroleh kemurahan hati Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka pun akan beroleh kemurahan hati. Kiranya kemurahan hati Allah ini ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.